dari kreativitas itu menciptakan inovasi pembelajaran. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebagai insan beriman, pada tempat yang pertama tentunya kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa dipertemukan di tempat ini, di SMKN 1 Borong ini. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK SMA SLB Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Manto, Bapak Ergo, terima kasih atas kehadirannya di lembaga pendidikan ini. Generasi emas 45 adalah sebuah ide dan gagasan yang dicanangkan untuk mempersiapkan para pemuda dan pemudi Indonesia untuk lebih berkompeten dan berdaya saing yang tinggi. Lembaga pendidikan SMK 1 Borong merasa perlu untuk bisa mewujudkan generasi emas ini, generasi emas 45, karena di tahun 2045 nanti ya, negara kita Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-100. Untuk itu ya, tentunya kita semua berkomitmen sejak saat ini dan mulai dari sekarang kita bisa mewujudkan impian itu. Dan kami, Lembaga Pendidikan SMK 1 Borong, punya peran dan tanggung jawab yang besar untuk bisa mewujudkan generasi emas 45. Tentunya kami tidak berjalan sendiri. Kami membutuhkan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari ini tanggal 28 Oktober, kami menghadirkan narasumber untuk bersama kami di lembaga pendidikan ini. Kita sama-sama memberikan dukungan dan motivasi bagi para pemuda dan pemudi, ya, khususnya di lembaga pendidikan ini, dengan harapan bahwa nanti pemuda dan pemudi, ya, siswa-siswi kami punya motivasi ya, untuk bisa mencapai generasi emas yang kita impikan bersama. Sebelum saya mohon izin Bapak Pengawas, rangkaian kegiatan kami dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-95 ini dimulai 2 hari lalu, yaitu kegiatan lomba. Ada lomba pidato bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian ada lomba fashion show, dan puncaknya hari ini kegiatan talk show. Jadi harapannya bahwa setelah kegiatan ini ada sesuatu yang kita dapatkan dari tempat ini, baik untuk Bapak Ibu guru maupun untuk siswa-siswi. Baik, sekali lagi dari tempat ini, mewakili seluruh sivitas akademika SMK 1 Borong, saya menyampaikan terima kasih Bapak Manto dan Bapak Yergo yang sudah berkesempatan hadir di tempat ini. Itu saja kedua yang perlu saya sampaikan. Selamat pagi dan sukses untuk kita semua. Dramatisasi itu
Ini pertama kita memperkenalkan satu persatu orang-orang hebat yang ada di depan kita semua pagi hari ini. Saya ada pantun untuk saya punya adik ini. Jalan-jalan ke pantai panjang, melihat batang banyak yang panjang-panjang. Ini dia Iergo, orangnya ganteng, tapi sayang sampai sekarang masih betah membujang. Ya, yang di sampingnya, cahayanya tidak pernah tertutup oleh awan. Kehadirannya selalu membawa keisteriaan. Orangnya penuh dengan banyak gagasan. Mari kita bersama menggali wawasan dari beliau. Dia adalah Marianus Mantovani Tapung. Dengan yang di samping bersama Bapak Kepala Sekolah, hutan luas namanya Alas. Luas membentang sampai di ujung tanpa batas. Terima kasih Bapak Pengawas. Kehadiran Bapak selalu membawa kenangan yang selalu membekas. Terima kasih atas kehadirannya. Dan yang teristimewa di hadapan kita semua ada rekan-rekan dari SMA 2. Supaya adil harus semuanya dapat pantun pada dia. Joak sedikit. Pikir. Iya. Berpikir. Mau apa lagi? Oh yes, betul. Mereka sengaja tidak beri saya kursi, saya harus berdiri. Karena presenter ini tahu, karena antara otak atas dan otak bawah saya, Pak Manto jarang sekali untuk bersahabat ketika saya untuk duduk. Cinta petir sampai di titik nadir, pacar menjauh sedihlah hati. Terima kasih sudah berkenan hadir. Semoga Tuhan selalu memberkati. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, di hadapan kita telah hadir dua orang hebat. Lo kursi dicabut. Kita tahu apa maksud dan kehadiran mereka di hadapan kita semua saat ini. Dengan tema kita yang kita angkat pagi ini, peran dan tantangan pemuda menghadapi generasi emas 2024. Oh, salah posisi. Selamat pagi. Iya. Luar biasa ini. Iya. Kalau saya bisa balas pantun, bisa tidak? Iya. Jalan-jalan ke pasar Boro. Ingin membeli ikan sepat. Mari bekerjasama dan bergotong royong. Biar SMK 1 Borong biar terhebat. Rupanya konek ini karena sepanjang jalan, woi, bagaimana saya bisa menyaingi beliau sebentar untuk pantun? Ternyata saya bisa juga. Baik, yang saya hormati Pak Pengawas Bina SMK CP, Pak Gafan, Pak Afgan atau Pak Gafan? Adik-adik ini, Pak Gafan, ya. Baik. Kemudian adik saya Iergo, Bapak Ibu guru, adik-adik SMA Negeri SMK. Ya, SMA Negeri 2 toh? Iya, keren. Saya pernah ke sana juga toh? Iya. Kemudian adik-adik SMK. Halo, selamat pagi semua. Hidup pemuda. Hidup pemuda. Iya, singkatnya Bapak Ibu guru, Sivitas Akademika SMK 1 Borong. Saya bisa berdiri? Kita maaf Pak Ego. Ya. Baik, saya berdiri dan di depan yang anak
yang SMA semua bangun, berdiri. Berdiri. Ayo berdiri semua. Berdiri ya. Ayo semuanya. SMA, SMK, semua berdiri. Halo semua, bangun. Oh, saya kira ibu-ibu ini masih SMA berarti. Oi. Baik ya. Ini kita minta maaf Pak Moderator, saya ambil waktu sedikit untuk ya. Semangat. Semua. Ayo lubes. Jadi generasi 45 itu harus lubes ya, fleksibel dan tidak boleh kaku. Ya. Bagaimana? Ini hatiku, hati baik hatiku, hati tulus hatiku, hati-hati ya. Langsung tunjuk sama sesama hati-hati. Oke, siap? Mana hatimu? Ini hatiku, hati baik hatiku, hati tulus hatiku, hati-hati. Dua. Bisa? Jangan terlalu kaku lah. Saya akan lihat satu atau dua anak yang cara memperagakan ini dengan baik, dan saya akan hadiahkan 1-2 buku untuk mereka. Sepakat Pak? Sepakat Pak? Sepakat atau tidak? Nah, saya minta satu guru yang mungkin bisa menilai mana anak yang paling bagus dalam memperagakan ini. Ya, saya minta Bapak Ibu guru 1-2 orang untuk mengamati supaya nanti saya bisa memberi hadiah kepada orang yang tepat. Sepakat atau tidak ini? Oke, kita mulai. Ya, mana matamu? Mana telingamu? Mana hatimu? Oke, mari tepuk tangan. Sambil Bapak Ibu guru merembuk siapa yang akan mendapat hadiah 2 orang ya, perempuan dan laki-laki. Adik-adik, menghadapi era tantangan yang begitu besar dengan lompatan-lompatan yang sulit diprediksi saat ini. Ya, kedua, kreatif, dan yang ketiga, mampu berkolaborasi, dan yang berikut adalah mampu berkomunikasi. Saya yakin ketika dibawakan mereka mengomunikasikan hal yang sangat penting terkait dengan semangat kepemudaan yang dibangun oleh pemuda-pemuda kita sampai pada munculnya ya deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 ya. Hebat itu kemampuan mengomunikasi dicampur dielaborasi dengan kemampuan kreativitas. Adik-adik, ke depan kalau tidak ada kreativitas atau minim kreativitas dalam diri kita, selesai. Dan tugas SMK akan berbeda dengan SMA biasa. Mereka adalah vokasional yang arahnya membentuk pribadi-pribadi yang kreatif, di mana hadir di sini untuk memberikan buku. Maju. Siap. Ya, silakan. Ada? Oh, dua ya. Oh, 3 juga bisa. Oke, baik, 3. 3 juga bisa. Maju ya. Oke. Baik, silakan memperkenalkan diri kepada kami. Dan kalau bisa sampaikan apa yang menjadi harapan Anda ke depan. Singkat saja ya. Pada masyarakat. Silakan balik ke depan. Balik. Selamat pagi untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Afilia Olivia Anita Matu, bisa dipanggil Afi. Saya perwakilan dari SMAN Negeri 2 Borok. Mantap. Terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Saya Delvilia Dileman, dipanggil Delvi. Saya dari kelas 10 DPIB 1. Harapannya kita harus tetap semangat. Mantap. Perkenalkan, nama saya Marcelus Mimin, biasa dipanggil Arsen. Saya jurusan TKRO kelas 10. Harapannya Tetap semangat. oh. Baik, silakan Pak Yergo berikan buku kepada mereka. Iya.
Mantap. Ya. Nanti coba baca bukunya. Mulai dari adik baca bukunya. Apa judulnya apa tuh? Filsafat ilmu dalam ragam perspektif. Nah, bisa baca tidak untuk filsafat? Ah, coba ya. Ya, kemudian Nona. Narasi bangsa yang tercicir. Oh, oke. Dialektika, filsafat, dan pendidikan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka semua. Tetap ada di sini. Oh, bukan tangan. Oh, berarti kita foto bersama. Udah saya bagi banyak kok kita di ya. Bisa foto kami dulu? Oke, mari. Tangan tetap semangat. Oke. Tunjuk bukunya. Tunjuk bukunya tuh. Oke, 1, 2. Oke, keren. Terima kasih banyak. Mantap. Semangat ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Saya perkenalkan diri, nama saya Marianus Mantufani Tapung, 20 tahun bekerja sebagai dosen Unika 1 Polres Ruteng. Kerja sementara ya di Unika 1 Polres Ruteng, pendidikan terakhir S3. S3 tahu adik-adik? Doktor ya, doktor. Saya mau memotivasi adik-adik, S1, S2 saya sampai S3 saya di beasiswa. Ya, saya dari keluarga yang tidak mampu, meskipun bapak saya pegawai, tetapi mereka mungkin tidak punya uang untuk biaya S3. Tapi saya punya mimpi, saya harus meraih cita-cita yang sangat tinggi. Dan saya berharap, dan saya melihat bahwa potensi itu ada pada adik-adik. Mau tidak adik-adik? Mau tidak adik-adik? Iya, kita harus punya cita-cita. Intinya harus punya mimpi. Ya adik-adik ya. Harus punya mimpi. Jangan sampai tidak punya mimpi, tidak punya impian. Ya, kita punya impian berbeda-beda, tapi kita punya satu tujuan, kan? Bagaimana membangun bangsa dan negara ini pada masa yang akan datang. Saya punya prinsip, lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda dengan mimpi yang sama daripada tidur di tempat tidur yang sama dengan mimpi yang berbeda. Ya, sepakat atau tidak? Karena itu mulai dari sekarang harus bergerak untuk meraih mimpi itu. Lebih baik jatuh saat bergerak daripada mati dalam kelumpuhan. Adik-adik ya, jangan sampai adik-adik mati dalam kelumpuhan. Bergerak dan terus bergerak. Ya, dan itu yang menjadi semangat saya kenapa sampai saat ini saya bisa eksis dan kemudian bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya dipercayakan 2-3 tahun terakhir ini sebagai fasilitator sekolah penggerak di Manggarai Timur dengan 5 sekolah binaan. Dan posisi saya juga dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk menjadi asesor Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah dasar, menengah sampai SMK. Dan terakhir juga dipercayakan sebagai koordinator pelaksana akreditasi sekolah-sekolah yang ada di Manggarai. Posisi saya di Unika 1 Polres Ruteng sebagai ketua lembaga penjamin mutu perguruan tinggi. Dan kalau saya melihat apa yang terjadi di sekolah ini, Pak Gafan, wah luar biasa. Saya tidak tahu akreditasi terakhir, akreditasi B. Pak harus usulkan 3-4 tahun lagi untuk akreditasi A. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gafan dan teman-teman. Bisa tolong Bapak Ibu Guru, karena saya melihat bukan hanya soal penampilan fisik saja, tapi saya lihat semangat dari guru-guru dan juga anak-anak yang ada di sini. Keren teaternya. Saya terharu dengan teaternya. Saya kemudian dibawa lagi ketika saya 20 tahun lalu, 25 tahun lalu sebagai mahasiswa. Saya S1-nya di STF Kalilero, mau jadi imam tapi tidak. Tapi saya bergerak di bidang teater. Ada teater yang saya bangun di Rita Piret namanya teater tanya. Dengan filosofinya, kami tidak tahu apa yang Anda tanyakan, tapi kami tahu apa yang tidak Anda tanyakan. Filosofinya seperti itu. Jadi ini ketika saya tadi lihat teater, oh adik-adik keren ini. Ketika dunia digital ini berdampak, baik berdampak buruk maupun berdampak negatif, berdampak positif maupun negatif terhadap kita,
Hal-hal seperti ini harus dibangun dan diberdayakan di sekolah. Pertama untuk meningkatkan percaya diri, yang kedua untuk membangun kolaborasi, yang ketiga ketika orang memainkan teater, kemampuan berpikir kritisnya sangat tinggi. Karena kan bagaimana menghafal, tapi bukan hanya saja menghafal, menjiwai apa yang mereka hafal. Itu membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian dipadukan dengan kreativitas. Jadi 4 hal ini adik-adik yang menjadi dasar dari keterampilan abad 21. Pertama berpikir kritis, yang kedua kreatif, dan yang ketiga mampu berkolaborasi. Dan setelah mereka tamat dari SMK ini bisa menjadi orang-orang yang kerja, ya. Dan dunia kepekerjaan ini salah satu yang dituntut adalah kreativitas. Yang dituntut adalah kreativitas. Kalau tidak ada kreativitas, saya kira ini akan menjadi hal yang mubazir untuk kita. Tapi satu hal yang harus menjadi kekuatan dasar bagi adik-adik di abad 21, pertama memenuhi tantangan rencana pemerintah untuk generasi 2045. Pertama harus memiliki kemampuan berpikir kritis. Itu harus dibangun. Berpikir kritis itu adalah kemampuan untuk pertama bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Itu standar dari kemampuan berpikir kritis. Jadi adik-adik, saya ulangi lagi, ada 4 kemampuan atau keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh Anda. Apa saja? Pertama berpikir kritis, yang kedua berkolaborasi, yang ketiga berkomunikasi, dan yang keempat kreativitas. Kita ulangi sekali lagi ya. Pertama berkolaborasi, yang kedua berkolaborasi, yang ketiga, yang keempat iya, baik. Kalau kita punya 4 kemampuan dasar ini, itu menjadi dasar bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk berada di abad 21 dan bisa memenuhi tuntutan generasi Mars 2045. Adik-adik, kalau kita lihat fenomena perkembangan sekarang, perkembangan atau perubahan teknologi yang begitu besar, lompatan yang begitu besar, memang menuntut kita untuk beradaptasi dengan baik pada masa yang akan datang. Orang-orang yang tidak punya kemampuan beradaptasi, orang-orang itu akan bisa mati sebelum meninggal. Dalam hal ini kematian karakter. Ya, kenapa? Kamu lihat dengan pembelajaran ada 3 fenomena penting yang muncul ketika munculnya perubahan perkembangan teknologi digital. Yang pertama ada gejala yang saya sebut dekorporealisasi. Dari kata korpus badan. D itu mengurangi, dekorporealisasi, pengurangan badan atau penghilangan badan. Ya, orang ada di mana-mana tetapi tidak kemana-mana. Ketika Anda bermain media sosial, Anda bisa viral di mana-mana. Kan gitu toh? Anda tidak ada di mana-mana tetapi ya tidak kemana-mana, tapi Anda ada di mana-mana. Yang pertama. Yang kedua, deteritorialisasi. Tidak adanya batas wilayah. Teritori itu wilayah. Deteritorialisasi itu tidak ada di batas wilayah. Maksudnya apa? Tidak ada lagi ruang privat. Yang ada adalah ruang publik. Ketika Anda membuat posting di media sosial, saya makan dulu, orang komentar kau. Saya minum dulu, orang komentar kau. Anda membutuhkan komentar, like kan gitu toh. Bahkan ada tiba-tiba Anda mengumpan satu kata, saya mandi dulu, orang komentar, kita mandi sama-sama ya. Iya, jadi itu berarti ruang privat Anda sudah dimasuki oleh ruang publik. Jadi Anda tidak ada lagi privasi tapi masuk di ruang publik. Ini yang disebut dengan deteritorialisasi. Apakah itu berdampak buruk? Sangat tergantung pada kita. Yang ketiga, banalisasi. Apa itu banalisasi adik-adik? Orang kalau membuat protes kepada kebijakan pemerintah, orang bisa membuat kritikan tajam. Siapa saja, dia tidak pandang dia orang di kampung atau apa,
orang punya semacam menganggap punya kekuatan untuk bisa mengkritik orang. Itu banalisasi. Kalau tidak protes terhadap kebijakan kepala sekolah atau guru, orang bisa kritik, tapi tidak kritik langsung, tetapi lewat media sosial. Itu yang disebut dengan banalisasi. Kemudian tambah lagi yang berikut, adik-adik, yang disebut dengan post-truth. Pernah dengar kata itu post-truth? Post sesudah, truth itu kebenaran. Sesudah kebenaran. Ada kebenaran. Kebenaran itu adalah apa yang dipikirkan dengan apa yang sesuai dengan fakta. Itu kebenaran objektif. Tapi post-truth itu ada satu gejala yang terjadi sekarang ini. Kebenaran itu muncul sejauh diviralkan. Semakin diviralkan itu dianggap sebagai kebenaran. Apakah itu objektif sesuai dengan fakta? Itu tidak jadi soal, tidak menjadi pertimbangan. Tapi ketika banyak diviralkan, banyak dibicarakan di media sosial, orang kemudian berasumsi atau mengambil kesimpulan itu adalah kebenaran. Itulah gejala yang terjadi saat ini, post-truth. Dan kita kadang-kadang percaya kepada kebenaran sejauh diviralkan. Dan adik-adik, saya perlu sampaikan kepada Anda bahwa ini kalau yang terjadi dekorporealisasi, deteritorisasi, kemudian banalisme, tambah dengan post-truth, menggejala dan menggerus kita pada masa akan, saya sangat yakin Anda tidak akan memenuhi tagihan dari pemerintah terkait generasi emas 2045. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghindari hal tersebut? Salah satunya adalah dengan pendidikan. Ya, pemerintah sekarang sudah mencanangkan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka sudah mengantisipasi gejala-gejala ini dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan bagaimana mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Salah satunya untuk mengedukasi lebih awal kepada generasi kita agar tidak terjebak, agar tidak terjerembab atau menjadi korban dari perkembangan teknologi. Dan pembelajaran sekarang Bapak Ibu ya atau adik-adik itu lebih mengintegrasikan teknologi untuk membuat anak-anak kita cerdas lebih awal dalam penggunaan teknologi. Sekarang Bapak Ibu guru dilatih untuk bagaimana memahami atau mengintegrasikan teknologi dalam pertama TPACK, ya. TPACK. Bapak Ibu guru ada yang kenal di sini? TPACK, TPACK. Technological Pedagogical Content Knowledge. Bagaimana mengintegrasikan teknologi untuk mentransfer pengetahuan kepada anak-anak. Misalnya dengan menggunakan video, menggunakan LCD dan segala macam. Supaya anak-anak diperkenalkan lebih awal terkait dengan perkembangan teknologi. Atau bagaimana membuat konfigurasi video-video terkait dengan dunia SMK lewat pembelajaran. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah sekarang menawarkan apa yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sudah akses? Sudah ada akun Belajar ID? Nah, Bapak Ibu, itu adalah cara pemerintah bagaimana kita mengondisikan atau membuat prakondisi supaya anak-anak kita mulai mengenal lebih awal tentang bagaimana dunia teknologi. Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, supaya mereka jangan gagap atau mereka menjadi korban dari perkembangan teknologi. Dalam rangka tadi, untuk mereka bisa berpikir kritis. Yang kedua supaya mereka kreatif, yang ketiga supaya mereka mampu berkolaborasi, dan yang keempat supaya mampu berkomunikasi. Jadi sistem atau ekosistem itu harus dibangun. Saya berharap Pak Afgan dan teman-teman guru di sini itu aktif dalam soal itu. Bagaimana mengakses PMN, platform Merdeka Mengajar, dan yang berikut adalah bagaimana supaya TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge itu betul-betul diberdayakan supaya kita mempersiapkan anak-anak kita menuju generasi emas 2004, salah satunya mampu beradaptasi dengan perubahan atau lompatan teknologi yang sulit diprediksi pada masa yang akan datang. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Waktu durasi saya demikian. Sekian dan terima kasih. Minta maaf kalau ada hal yang tidak berkenan.
Selamat pagi untuk kita semua. Untuk teman-teman adik saya yang SMA, saya sapa dulu. Halo. Halo, halo. Hai. Oke. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman guru, bapak kepala sekolah, Kak Kalvan dan teman-teman guru semua, dan juga untuk teman-teman adik SMK. Jujur yang pertama, ketika saya dengar kegiatan ini mau dimulai, saya sangat semangat. Kenapa? Karena tema yang diusung ini yaitu bagaimana kita, terutama teman-teman muda, itu mempersiapkan diri untuk memasuki Indonesia Emas. Jujur untuk kita di Borong sini juga, saya secara pribadi agak sedikit tidak banyak informasi mengenai apakah diskusi-diskusi seperti ini sudah mulai marak untuk dibuat di Borong di Manggarai Timur kita ini. Jadi saya sangat bersemangat ketika tema ini yang diusung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman SMK Negeri 1 Borong. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman SMK, kepala sekolah dan guru-guru. Yang kedua, saya ingin bertanya untuk teman-teman saya, adik saya, kita ini mau jadi generasi emas atau generasi cemas? Generasi cemas? Oke, generasi emas. Nah, kenapa kita mesti tanya begini? Karena jangan sampai kita boleh bombardir untuk omong tentang generasi emas, tapi kita tidak siap. Oke, kita tidak siap. Mungkin saya ingin bertanya untuk adik saya yang di sini. Mungkin ada yang tahu sedikit apa itu pengertian Indonesia Emas? Angkat tangan. Saya tidak akan tunjuk, tapi yang bersedia silakan angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan Indonesia Emas? Indonesia Emas. Oke, maju. Perkenalkan nama, kelas berapa, dan jurusan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama, perkenalkan nama saya Albiana Kasih. Saya biasa disapa Alin. Saya kelas 3 dan berkompetensi keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, biasa disingkat sebagai teknik arsitektur. Dan sekarang saya sedang menjalankan PKL, tapi saya punya waktu karena kami hari ini libur. Kami ikut apel di sekolah. Dan kebetulan 1 tahun kemarin teman-teman saya percayakan saya sebagai ketua OSIS. Jadi menurut pemikiran saya, pengertian dari Indonesia Emas itu, di mana pengertian tersebut saya berpikir bahwa di tahun 2045 generasi emas yang dimaksud adalah generasi yang sudah mempersiapkan diri dengan matang, generasi yang bisa mengubah Indonesia untuk lebih maju, dan tentunya emas. Emas kalau kita simpulkan atau berdasarkan realita yang kita lihat, emas itu warnanya lebih terang. Jadi kesimpulan singkat yang saya ambil bahwa generasi emas itu generasi yang dimaksud adalah di tahun 2045 generasi Indonesia, terlebih khusus pemuda Indonesia, lebih menerangkan lagi apa yang sudah ada di Indonesia, dan tentunya itu akan dipersiapkan dengan semestinya dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, bagus sekali ya itu pengertian dari Indonesia Emas. Sebelum lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri sedikit. Nama saya Yergo Gorman. Saya kebetulan tinggal di Borong. Saya kebetulan bekerja di Kementerian Sosial, dan sejak 2018 cukup aktif untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan literasi berkomunitas di Borong ini. Saya kebetulan lulusan dari studi kebijakan publik, sehingga sangat tertarik ketika pulang kembali ke Manggarai Timur, ingin menghidupkan kultur literasi di Borong ini. Jadi seperti yang teman kita sampaikan tadi, itulah gambaran tentang Indonesia Emas. Pertanyaannya, kita mau bikin apa? Ya kan? Kita mau siap apa untuk melangkah ke situ? Nah, teman-teman, banyak sekali perubahan terjadi saat ini di Indonesia, ya kan? Wacana Indonesia Emas ini sudah mulai dibuat oleh Jokowi itu sejak 2015, gitu. Nah, untuk sampai ke Indonesia Emas, ya kan? Untuk sampai ke Indonesia Emas, kita saat ini tengah memasuki yang namanya bonus demografi. Ada yang tahu bonus demografi? Anda pernah dengar?
Teman-teman? Halo? Hai? Halo? Ada yang pernah dengar bonus demografi? Istilah bonus demografi. Bonus itu artinya apa? Bonus. Bonus? Bonus? Diskon, oke. Bonus diskon. Ada lagi? Lebih, ya loh? Tambahan. Demografi? Apa itu demografi? Demografi itu berkaitan dengan apa? Demo. Sedikit saya kemarin ada ketemu dengan salah satu adik di SMA di sekitaran Borong ini juga. Saya tanya, bonus demografi itu apa? Dia bilang itu tentang demonstrasi, Pak. Ini kacau kita nih. Demografi itu berkaitan dengan kependudukan. Oke? Kependudukan. Mungkin teman-teman Bapak Ibu guru sudah pernah ada yang pernah mempelajari bonus demografi. Kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia, generasi kita yang masih muda-muda ini sudah memasuki yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu teman-teman, Indonesia saat ini itu memiliki kelompok generasi produktif usia 15 sampai 64 tahun yang dipercaya bakal memberikan efek positif bagi pembangunan industri atau pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, siapakah mereka itu? Yaitu kita ini. Puncaknya itu adalah di 2030. Oke? Puncak bonus demografi itu adalah di 2030. Maka pertanyaannya adalah apa yang harus kita persiapkan untuk masuk ke bonus demografi? Kalau kita bicara Indonesia Emas, itu jembatan-jembatan kita itu adalah salah satunya adalah bonus demografi. Nah, banyak hal yang akan terjadi ke depan. Salah satunya itu adalah kompetensi. Bonus demografi itu bisa jadi peluang, bisa juga jadi ancaman, ya kan? Nah, bayangkan kalau misalkan generasi kita nanti itu banyak yang berusia 15 sampai 64 tahun, 10, 15, 20 tahun ke depan, maka otomatis pembangunan kita bagi daerah maupun di secara nasional itu pasti akan berdampak signifikan. Kenapa? Karena yang menjadi aktornya adalah kelompok-kelompok generasi ini, ya kan? Maka pertanyaannya apa yang harus kita butuhkan? Yang pertama adalah kompetensi, kualitas diri. Ini menyangkut pengetahuan, ya kan? Keterampilan, skill yang perlu adik-adik dan teman-teman miliki. Yang kedua, apa? Selain kompetensi apa? Ya, pokoknya keterampilan seperti berpikir kritis, seperti yang Kakak Manto tadi sampaikan. Kepemimpinan, ya kan? Kepemimpinan. Lalu apa lagi? Komunikasi, betul, komunikasi. Itu adalah pengetahuan ataupun keterampilan soft skill yang perlu kita semua terutama adik-adik miliki untuk bisa masuk di era bonus demografi. Nah itu, maka sampai di situ kita masuk ke wilayah apa yang disebut dengan sesuai dengan tema yang tadi, peran ataupun tantangan. Apa peran kita sekarang? Apa peran generasi muda untuk menghadapi Indonesia Emas dan apa tantangan-tantangan kita? Bagi saya pribadi teman-teman, tentu peran kita adalah yang pertama tentunya adalah belajar mempersiapkan diri. Belajar mempersiapkan diri, sekecil mungkin kita siapkan kemampuan kita, kompetensi diri kita supaya kita bisa bersaing, ya kan? Bersaing dan berkompetisi baik secara lokal, regional maupun nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya pikir-pikir juga, kita sebagai generasi muda tidak cukup saya mengajukan sebuah pandangan. Yang kedua itu adalah kita mesti belajar untuk peduli, ya kan? Kita mesti belajar untuk peduli dengan lingkungan kita, dengan persoalan-persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat, ya kan? Saya mau tanya dulu di sini teman-teman, ada tidak yang aktif di komunitas gitu? Angkat tangan. Mungkin ada komunitas yang baik di Borong ataupun di mana yang dia geluti. Ada? Baik. Itu peran kita. Bagaimana kemudian kita belajar untuk peka atau peduli dengan lingkungan keadaan-keadaan di sekitar kita. Karena apa? Kalau kita hanya memiliki apa istilahnya kompetisi diri, ya kan, pengetahuan kognitif, tapi kita tidak peka dengan keadaan-keadaan di sekitar kita, baik tentang isu pendidikan, mungkin lingkungan hidup, maka
kita akan terjadi apa istilahnya miskoneksi istilahnya, ya kan? Kita tidak akan terhubung dengan persoalan-persoalan sekitar kita. Maka yang akan terjadi ke depan itu adalah teman-teman boleh banyak secara kuantitas, ya kan? Banyak sekali akan yang mengalami yang punya kode spirit, tapi ketika persoalan-persoalan kita di masyarakat itu tidak terselesaikan, ini akan disebut dengan sebagai ancaman bonus demografi, begitu. Lalu yang ketiga, peran kita apa lagi? Selain berpikir kritis, komunikasi, berikutnya apa? Kolaborasi. Ya, kolaborasi itu saya kira persis seperti yang institusi SMK Negeri 1 Borong melakukan hari ini. Kita berkolaborasi dengan teman-teman dari luar untuk bagaimana menghidupkan diskusi tentang generasi emas 2045. Itu adalah peran kita, teman-teman. Ya kan, itu adalah peran kita. Selanjutnya tantangan kita apa? Tantangan kita adalah yang pertama, kalau kita banyak bermalas-malasan, ya kan. Ada satu profesor di UI Universitas Indonesia, namanya Renal Kasali, mungkin pernah dengar ya. Beliau adalah seorang ekonom. Dia bilang begini, kalau kamu mau cek nasib suatu daerah di masa depan, ya kan, lihatlah generasi mudanya. Kalau generasi mudanya lebih banyak galau dan apatis, ya kan? Kalau generasi mudanya lebih banyak galau dan apatis, maka kita sudah bisa tebak bagaimana nasib di daerah itu di masa depan. Teman-teman di sini lebih banyak galau dan apatisnya kan? Tidak toh? Nah, kita harus lebih banyak semangatnya, punya fighting spirit untuk bisa menyongsong generasi emas 2045.